Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan ulang artikel yang berjudul The Fed Tapering Talk, a Short Statement's Long Impact on Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Khatib Basri dan diterbitkan oleh Center Harvard Kennedy School pada tahun 2016. Artikel ini membahas bagaimana sebuah pernyataan singkat dari Bank Sentral Amerika Serikat, yaitu The Fed, mampu mengguncang pasar keuangan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014. Peristiwa ini dikenal dengan istilah taper tantrum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang krisis dan quantitative easing. Untuk memahami taper tantrum, kita perlu mundur sebentar ke masa krisis keuangan global pada tahun 2008 sampai 2009. Nah, saat itu ekonomi Amerika Serikat mengalami tekanan besar. Untuk memulihkan perekonomian, The Fed menjalankan kebijakan yang disebut quantitative easing atau QE. Nah, secara sederhana, QE adalah kebijakan bank sentral untuk menyuntikkan likuiditas ke pasar dengan membeli aset keuangan dalam jumlah besar. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah membuat uang lebih banyak beredar, menurunkan suku bunga, dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, dampaknya tidak hanya terasa di Amerika saja. Banyak investor global kemudian mencari keuntungan yang lebih tinggi di negara-negara berkembang. Nah, akibatnya modal asing masuk ke negara-negara seperti Indonesia, India, Brazil, Turki, dan Afrika Selatan. Nah, masuknya modal asing ini membuat ekonomi negara berkembang terlihat kuat. Nilai tukar menguat, pasar saham naik, dan investasi meningkat. Tetapi menurut artikel ini, kondisi tersebut sebenarnya berbahaya karena menciptakan keadaan yang disebut false normal world, yaitu di mana kondisi yang tampak normal padahal saat bergantung pada aliran modal asing. Oke, sekarang kita akan menjelaskan terkait apa itu taper tantrum. Masalah ini mulai muncul pada tahun 2013. Saat itu, Ketua The Fed Ben Bernanke memberikan sinyal bahwa Amerika Serikat mungkin akan mengurangi pembelian asetnya. Pengurangan stimulus inilah yang disebut tapering. Walaupun baru berupa pernyataan, pasar langsung bereaksi. Investor global mulai menarik dananya dari negara-negara berkembang dan mulai kembali ke Amerika Serikat karena mereka memperkirakan suku bunga Amerika akan naik. Dampaknya cukup besar. Banyak negara berkembang mulai mengalami tekanan, nilai tukar melemah, pasar saham turun, dan imbal hasil obligasi naik. Morgan Stanley kemudian menyebut 5 negara yang paling rentan sebagai Fragile Five, yaitu Brazil, India, Indonesia, Afrika Selatan, dan Turki. Indonesia termasuk dalam kelompok ini karena saat itu memiliki masalah defisit transaksi berjalan atau current account deficit. Artinya, kebutuhan valuta asing Indonesia lebih besar daripada penerima valuta asingnya, terutama karena impor yang tinggi dan tekanan dari subsidi energi. Di Indonesia, taper tantrum menyebabkan beberapa tekanan ekonomi. Yang pertama, nilai tukar rupiah melemah cukup tajam. Yang kedua, pasar saham mengalami penurunan. Yang ketiga, ini imbal hasil obligasi pemerintah meningkat. Yang ini berarti biaya pembiayaan menjadi lebih mahal. Situasi ini menjadi lebih berat ketika pada Agustus tahun 2013, Bank Indonesia mengumumkan bahwa defisit transaksi berjalan Indonesia mencapai sekitar 4,4% dari PDB. Angka ini membuat pasar semakin khawatir. Dalam artikel tersebut, Khatib Basri menjelaskan bahwa pada saat itu pemerintah dan Bank Indonesia harus bergerak cepat. Nah, masalah utamanya adalah bagaimana menstabilkan ekonomi tanpa membuat masyarakat terlalu terbebani. Oke,
Selanjutnya ada kebijakan pemerintah Indonesia. Untuk menghadapi tekanan tersebut, pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan penting, yaitu yang pertama adalah mengurangi subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Nah, kebijakan ini memang tidak populer, tetapi dianggap perlu karena subsidi BBM membebani APBN dan ikut memperbesar defisit. Agar masyarakat miskin tidak terlalu terdampak, pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan langsung dan program pelindungan sosial. Nah, untuk kebijakan yang kedua adalah pengetatan fiskal, di mana pemerintah berusaha menekan pengeluaran agar defisit anggaran tetap terkendali. Kebijakan yang ketiga adalah dukungan terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia. Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas dan menekankan tekanan terhadap rupiah. Selain itu, pemerintah dan BI yaitu Bank Indonesia juga membiarkan nilai tukar rupiah bergerak lebih fleksibel mengikuti kondisi pasar. Meskipun tetap dilakukan intervensi terbatas agar perlemahan tidak terlalu liar. Sekarang kita masuk ke strategi stabilitas dan reformasi. Selain kebijakan jangka pendek, pemerintah juga menjalankan beberapa langkah lain. Salah satunya disebut keep buying strategi. Maksudnya, pemerintah tetap berusaha menjaga daya beli masyarakat dan mencegah PHK besar-besaran. Perusahaan tertentu diberi insentif agar tidak melakukan pemutusan hubungan kerja. Indonesia juga memperkuat cadangan keuangan melalui kerjasama internasional, seperti dukungan SWAP dan pinjaman siaga dari beberapa negara serta lembaga internasional. Ini menjadi semacam pertahanan kedua jika terjadi tekanan besar pada cadangan devisa. Selain itu, pemerintah juga mulai mendorong reformasi struktural seperti memperbaiki iklim investasi, mengurangi hambatan ekspor impor, dan mempercepat pelayanan di pelabuhan. Hasil dari kebijakan tersebut mulai terlihat pada akhir 2013 dan awal 2014. Defisit transaksi berjalan mulai menurun, cadangan devisa kembali meningkat, pasar keuangan mulai stabil. Rupiah juga mulai lebih terkendali. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, kebijakan ini dianggap berhasil karena Indonesia mampu keluar dari tekanan besar dalam waktu relatif singkat. Artikel ini menekankan bahwa Indonesia dan India termasuk dua negara yang relatif berhasil menghadapi taper tantrum dibandingkan dengan negara fragile lainnya. Salah satu alasannya karena kedua negara ini memilih strategi stabilitas lebih dulu daripada pertumbuhan jangka pendek. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari taper tantrum ini, yang pertama, negara berkembang harus berhati-hati terhadap ketergantungan pada modal asing, terutama modal jangka pendek. Ketika kondisi global berubah, modal tersebut bisa keluar dengan cepat. Dan yang kedua, ada defisit transaksi berjalan. Perlu dijaga agar tidak terlalu besar. Jika defisit terlalu tinggi, pasar akan melihat ekonomi suatu negara sebagai rentan ya. Nah, yang ketiga, koordinasi antara pemerintah, bank sentral, dan lembaga keuangan sangat sangat penting. Dalam kasus Indonesia, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Sentral, dan OJK membantu menjaga kepercayaan pasar. Dan yang keempat, komunikasi kebijakan juga sangat-sangat penting. Pemerintah perlu menjelaskan langkah-langkahnya kepada masyarakat dan investor agar tidak terjadi kepanikan. Kesimpulannya, taper tantrum menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara tidak bisa dilepaskan dari kondisi global. Satu pernyataan dari The Fed saja dapat mempengaruhi arus modal, nilai tukar, pasar saham, dan stabilitas ekonomi negara berkembang. Namun, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa krisis dapat dikendalikan jika pemerintah berani mengambil kebijakan yang tepat meskipun tidak populer. Indonesia berhasil meredam dampak taper tantrum melalui
kombinasi kebijakan fiskal, moneter, stabilisasi nilai tukar, perlindungan sosial, serta koordinasi yang kuat antar lembaga. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.